Nah, poin yang kelima penting sekali, duplikasi tidak sama dengan delegasi. Ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh leader. Ya, duplikasi itu yang seperti tadi saya lakukan. Bekerja ke bawah, bawa murid. Nah, duplikasi itu tidak sama dengan delegasi. Banyak sekali kita, Bapak Ibu leader-leader, dapat A, dapat E. Udah punya nih 2 basis. Lalu kita delegasikan ke A dan E untuk menemukan 3 basis lagi. Bahkan banyak yang cuma dapat A. Ya. Cuma dapat A, udah kita serahkan sama A. Ore, satu kaki stabil. Jadi kalau Anda ketemu orang yang mau jadi core leader, yang bisa lakukan semuanya, jangan delegasikan ke mereka. Walaupun mereka bisa melakukan semuanya, walaupun mereka orang yang berpengaruh, tapi belum tentu kan mereka mau jadi freedom secepat itu. Masa sih Anda serahkan impian Anda kepada orang lain? Nah, kalau ini terjadi, Bapak Ibu, temukan 3 basis lagi. Siapa yang temukan? You do it. Kita yang lakukan. Makanya kata you do it ini penting banget, Bapak Ibu. Jangan delegasi. Banyak sekali yang cuma ketemu satu orang hebat aja, udah didelegasi. Seperti Anda baca di bab 28 itu, kisah Bu Tuti ya. Baru dapat Bu Tuti yang home meeting rame, home meeting sponsori banyak orang. Saya tanya, di bawah Bu Tuti ada siapa? Belum ada orang. Besok-besok, di bawah Bu Tuti siapa? Nggak ada orang. Hilang Bu Tuti. Ya. Jadi kalau Anda delegasi, jangan heran kalau kaki Anda yang Anda pikir ini udah hebat, ini orang hebat. Kalau Anda delegasi, Anda serahkan ke dia semua, 2 bulan lagi Anda balik, hilang itu kaki. Belum saatnya ditinggal. Jadi jangan ditinggal sebelum waktunya. You do it. Kalau sudah ada 2 basis, temukan 3 basis lagi. Siapa yang temukan? Anda, bukan di delegasi. Jangan pernah delegasi. You do it. Sampai 5 basis. Ini adalah kesalahan yang paling sering ditemui. Jadi kalau Anda dapat orang bagus, Bapak Ibu ya, dapat orang bagus, Anda bina orang itu, dan di pikiran Anda adalah siapa temennya, supaya Anda bisa sponsor ke bawah, supaya Anda bisa menemukan basis berikutnya di bawah dia. Ya, siapa yang temukan? Anda, bukan didelegasikan. Nah, sekarang saya bahas poin 6, kedalaman dan duplikasi. Bagaimana kedalaman bisa menciptakan duplikasi. Jadi duplikasi itu baru bisa tercipta kalau Anda bekerja ke dalam. Kalau Anda melebar di atas-atas, nggak kedalaman, nggak ada duplikasi. Duplikasi itu terjadi kalau Anda bekerja ke dalam. Saya tunjukkan kepada Anda contohnya. Selalu membawa murid. Tadi saya udah bilang ya, waktu Anda bekerja ke dalam, bawa murid. Anda lakukan home meeting, Anda lakukan phone session, bawa murid. Anda lakukan follow up startup, bawa murid. Ada seseorang yang melihat Anda lakukan. Kita learn, kita belajar, kita do, sambil teach. Waktu Anda do, ada yang ngeliat. Karena mereka melihat apa yang Anda lakukan. Itu langsung nancep di pikiran mereka. Kemudian kalau ada waktu lagi ngobrol, Anda ajarkan. Dengan demikian, Anda mencetak orang-orang yang menduplikasi Anda. Dan penting sekali ini, camkan baik-baik ini. Lakukan 100% benar sesuai program edukasi. Kalau Anda ingin duplikasi terjadi, jangan sampai Anda asal-asalan. Makanya Bapak Ibu teman-teman, bawa form startup, buku. Anda harus bawa alat yang lengkap. Kalau Anda lakukan home meeting atau startup, Anda lupa bawa alatnya, pulang, ambil alatnya. Kenapa? Karena kalau Anda lakukan salah dan orang yang tepat melihatnya, berantakan duplikasinya. Ingat loh Bapak Ibu, kalau orang yang tepat melihat Anda lakukan 100% benar, mereka akan ingat dan mereka akan lakukan seperti itu. Disitulah duplikasi terjadi. Jadi pastikan Anda 100% melakukan benar sesuai dengan program edukasi. Misalnya, Anda punya program edukasi mengajarkan cara buat janji tertentu. Anda lakukan cara itu. Anda punya video presentasi, pakai cara yang sama. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kebingungan. Karena kalau orang bingung, ini di video presentasi kayak gini, kok Pak Suprato beda ya? Mereka bingung. Tapi kalau di video, presentasi pakai flipchart, Pak Suprato juga pakai flipchart, lalu Pak Suprato startup-nya pakai form, di video juga pakai form, di rekaman audio pakai form, dia lihat saya pakai form, nancep. Jadi lakukan 100% benar dan seragam. Ya. Nah sekarang saya kasih contoh Bapak Ibu bagaimana Anda melakukan duplikasi di kedalaman. Didinding sama dengan duplikasi. Ya. Misalnya ini teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Misalnya Anda merekrut si A. Lalu, Anda startup si A. Anda keluarkan daftar namanya, Anda bantu si A buat janji, supaya si A bisa sponsori si B. Nah, kemudian, apa yang Anda lakukan? Anda startup si B, kan? Nah, ketika Anda startup si B, Anda bawa murid. Muridnya siapa? Si A. Nah,
A-nya belajar sambil memperhatikan. Nah, waktu Anda startup si A, Anda kan pakai form startup, Anda pakai alat-alatnya, presentasi pakai flipchart. Mungkin waktu pertama kali Anda presentasi si A masih belum ngeh dengan flipchart, masih belum ngeh dengan form startup. Tapi ketika si A melihat Anda men-startup si B atau presentasi si B, si A lihat, oh Pak Suprapto pakai flipchart juga, oh berarti memang harus pakai flipchart. Terus waktu Anda startup si B, Anda keluarkan form startup kan? Anda startup pakai form juga persis seperti Anda startup si A. Si A mulai, oh Pak Suprapto pakai form startup juga ya, oh berarti form startup itu penting. Ya, dia lihat untuk kedua kali, dia belajar. Oke, sip. Kalau begitu, Pak Suprapto nggak asal-asalan, nggak ngarang-ngarang itu. Form startup itu memang penting, itu bagian dari sistem. Dia belajar di situ, Bapak Ibu. Lalu, ketika Anda startup si B, Anda bantu kan si B sponsori si C. Lalu Anda startup si C. Nah, ketika Anda startup si C, si A belajar, dan ketika Anda membantu si C sponsori si D, terus membantu si C sponsori si E, si A ini sudah belajar cukup banyak. Dan akhirnya si A menduplikasi. Si A saya kasih gambar kuning. Si C juga duplikasi, si C saya kasih gambar kuning. Artinya ada dua orang, si A dan si C, yang mulai duplikasi kita. Mulai bisa presentasi, mulai bisa startup karena melihat contoh dari kita. Mereka ini sudah jadi 15 planner. Dan mereka sudah mulai bisa bangun kaki kedua. Ya, si A udah punya si I, si C udah punya si K dan si L. Ya, nah Anda terus lanjutkan. Mungkin Anda spill over satu orang, si F, lalu Anda bantu si F, sponsori si G, si bantu si F, sponsori si H. Ya, si F juga duplikasi. Sekarang sudah ada 3 orang nih. Sudah ada 3 orang pada waktu Anda kerja di bawah, 3 orang, si A, si C, si F ini duplikasi Anda. Jadi Anda sudah punya 3 murid yang duplikasi Anda. Dan Anda terus kerja, Anda dapat si H. Dan ketika Anda bekerja di titik terdalam, yaitu di H, si A juga sudah punya J di kaki kedua. Si C juga sudah ketemu L di kaki kedua. Jadi Anda lihat di situ, sudah ada 6 orang yang duplikasi Anda. Jadi sambil Anda kerja di bawah, membawa murid, melakukan 100% benar, ditiru, diduplikasi, akhirnya waktu Anda kerja di titik terdalam, banyak yang sudah duplikasi. Ya. Nah, dengan adanya duplikasi seperti itu, maka bisa terjadi pelipatan. Jaringan Anda makin besar, ya, karena Anda harus mempunyai murid dan memastikan duplikasi terjadi.